sebetulnya kalau mau hujan beralih itu ada sama-sama cara yang tidak bisa diverifikasi secara saintifik, tapi bisa syar'i, bisa enggak. Yang pertama itu dengan berdoa kan. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya, turunkan hujan itu di sekitar kami saja, tapi jangan kepada kami. Nah kalau pawang di Mandalika ini kan ada 4 saya lihat yang jadi sumber bahwasanya itu enggak syar'i, sehingga enggak bisa diikut-ikutkan atau dikaitkan. Oh ini kan berdoa. Ini yang patut kita sayangkan. Sebagian tokoh ormas tertentu itu mengatakan maju terus pawang. Disamakan berdoa. Pertama yang enggak syar'i itu kan ini ya. Dia memintanya kemana? Dia memintanya itu secara jelas di TV One itu dikatakan dia minta nyebut ke Hyang Widiwasa. Yang kedua memanggil nama-nama dewa. Nah kalau seperti ini ya syirik dalam pandangan Islam. Bukan hanya menolak hujan, Rara juga mengaku bisa memanggil hujan. Nah, atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widiwasa dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembah. Sang Hyang Widiwasa dan para dewa-dewa yang saya panggil. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Kemudian ada sesajennya, termasuk plus rokoknya. Saya nggak tahu merek apa itu. Dan yang keempat itu nggak nutup aurat. Nah dalam kacamata syariat ini ya haram, bisa jadi masuk ke dalam kemusyrikan ketika dipercaya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam kitab beliau Tuhfatur Raghibin halaman 16 itu kan beliau katakan kewajiban negara untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya klinik begitu. Beliau sebut kayak pasilih, ya, sesajen, ya, upacara sanggar, yang intinya hal-hal klinik yang semacam-macam perdukunan yang enggak syar'i begitu, itu kewajiban negara menghilangkannya. Ini juga yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab, ya, ketika di Mesir itu biasa memberi sesajen kepada Sungai Nil. Itu dilarang oleh beliau, oleh gubernur beliau Amr bin Al-As. Ini diceritakan Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah. Dilarang. Dan ternyata ada efek ya. Kalau itu bukan sekedar kearifan lokal, itu sudah budaya turun menurun, dan ternyata ketika di stop itu air Sungai Nil juga nggak mengalir, kekeringan mereka. Jadi seolah-olah secara ilmiah terbukti itu. Tapi apa kata Umar? Umar kirimin surat itu, ini lemparkan ke Sungai Nil. Oleh Amr bin Al-As ini kepo juga beliau, dibuka suratnya, kemudian dibaca, ya, salah isinya suratnya itu min Abdillah Umar Amiril Mukminin ila Nil ahli Misra, dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar kepada Sungai Nil, penduduk Mesir. Jadi Sungai Nil dianggap sebagai rakyatnya oleh Umar. Amma ba'd, kata Umar, fa in kunta innama tajri min qibalika wa min amrika fala tajri. Kalau engkau mengalir atas kehendak engkau, keinginan engkau sendiri wahai Sungai Nil, enggak usah mengalir sekalian. Sudah biar aja kamu, enggak usah jadi sungai. Ya. Fala hajatan lana fi, kami enggak berhajat kepada engkau wahai Sungai Nil. Wa in kunta innama tajri bi amrillah al-wahidil qahhar. Tapi kalau engkau itu mengalir atas perintah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, wa huwal ladzi yujrika fanas'alullaha ta'ala ayyujriyak. Allah yang mengalirkan engkau, kami minta kepada Allah untuk mengalirkan engkau. Tapi ini Umar yang menulis ya. Kalau Umar yang sekarang nulis begitu, saya nggak tahu apakah kata orang Jawa mandi atau enggak.
Jadi itu ditulis malamnya itu Sungai Nil sudah mengalir, itu airnya sudah melimpah. Jadi fungsi negara itu mendidik umat supaya cerdas lah. Masalahnya sekarang ketika sudah seperti ini gimana kita? Nah, ini ada kewajiban para ulama ya, rakyat yang masih punya pikiran itu ya menasihati. Itu kewajiban. Bentuk kasih sayang kita kepada penguasa, sadarkan.